Kunci kesuksesan Cristiano Ronaldo, perfeksionis. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa bintang Juventus Cristiano Ronaldo bisa sangat sukses adalah karena dia seorang perfeksionis. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan rekan timnya, yakni Ricardo Carvalho. Memasuki usianya yang sudah menginjak 36 tahun, Ronaldo memang menunjukkan bahwa masih bisa bermain di level tertinggi, terbukti dari catatan golnya yang luar biasa. Carvalho pun turut menjadi saksi bagaimana Ronaldo merajai sepak bola dunia ketika ia menjadi rekan Cristiano Ronaldo kala bermain untuk tim nasional Portugal dan juga Real Madrid. Carvalho merasa bahwa Ronaldo memang sudah mengalami perkembangan sangat pesat sejak ia masih berstatus sebagai bintang muda hingga kini menjadi salah satu pemain tersukses sepanjang sejarah sepak bola. Saya rasa orang-orang melakukannya sekarang, ya. Jawab Carvalho kepada 442 ketika ditanya apakah dunia saat ini tengah melihat Ronaldo yang sebenarnya. Dia banyak berkembang selama bertahun-tahun dan jauh lebih dewasa. Satu hal yang tidak berubah adalah seluruh hidupnya berputar di sekitar menjadi sukses dalam apapun yang dia lakukan. Imbuhnya. Lebih lanjut, Carvalho menyebut bahwa Ronaldo adalah seorang perfeksionis dan terlepas dari cita arogan yang disematkan padanya, ia telah menjadi sosok yang begitu luar biasa. Cristiano adalah seorang perfeksionis. Dia tidak menuntut apapun dari Anda yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Tutur Carvalho. Orang-orang mungkin mengkritiknya dan tidak setuju dengannya, tetapi tidak ada keraguan bahwa sebagai pesepak bola, dia adalah simbol terbesar Portugal di seluruh dunia. Dan dengan kemampuannya sendiri, dia telah berada di posisi itu selama bertahun-tahun. Tukasnya. Dua faktor yang memberatkan Miralem Pjanic pulang ke Juventus. Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut kembali Miralem Pjanic dari Barcelona. Tetapi, ada beberapa faktor yang mengancam rencana tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Barcelona. Ia tak masuk dalam skuad Ronald Koeman ketika menumbangkan Real Sociedad 4-2 pada laga perdana La Liga 2021-2022. Kans Pjanic pulang ke Turin sebenarnya cukup besar. Pjanic dan Massimiliano Allegri punya relasi yang bagus. Pemain bosnya itu membuat 178 penampilan dan memenangkan 4 gelar Serie A di bawah asuhan Allegri. Menurut Calcio Mercato, Allegri akan tertarik untuk bereuni dengan Pjanic di Turin, tetapi tidak untuk musim panas ini. Pasalnya, Juve memprioritaskan penandatanganan Manuel Locatelli dari Sassuolo. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa kegagalan Juventus melawan Aaron Ramsey juga dapat menggagalkan langkah memulangkan Pjanic. Juventus juga ingin Barcelona untuk membayar setidaknya 20% dari gaji tahunannya sebesar 8,5 juta euro. Pjanic membuat 30 penampilan di semua kompetisi untuk Barcelona pada musim lalu, tetapi ia gagal mencetak gol atau assist dan hanya menjadi starter 6 pertandingan di La Liga. Kembalinya Massimiliano Allegri ke Juventus telah memicu rumor memulangkan Pjanic yang bergabung dengan Barcelona setelah satu musim bersama Maurizio Sarri pada 2019-2020. Barcelona dikabarkan bersedia membiarkan Pjanic pergi dengan status bebas transfer, tetapi mantan gelandang AS Roma itu tampaknya harus melupakan keinginan mendapatkan kontrak jangka panjang dari Bianconeri. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa alternatif lain adalah kesepakatan peminjaman 2 tahun. Tetapi Juventus bahkan tidak mampu membayar setengah dari gaji pemain di Camp Nou. Kostas Manolas menuju Olympiakos. Daniele Rugani gabung Napoli. Daniele Rugani kabarnya bisa meninggalkan Juventus jika Napoli jadi kehilangan Kostas Manolas yang sedang menuju kembali ke negara asalnya yakni Yunani dengan memperkuat Olympiakos. Menurut klaim dari Corriere dello Sport, pelatih Luciano Spalletti memilih Daniele Rugani yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan Kubu Naples selama dilatih oleh Maurizio Sarri. Rugani memang pernah hampir menyusul Sarri, mantan pelatihnya di Empoli, di tahun-tahun awalnya membela Juventus, setelah gagal menembus skuad utama sejak bergabung pada musim panas 2015 silam. Namun demikian, mengingat tingginya tagihan gaji sang pemain yang berusia 27 tahun, maka dia mungkin hanya bisa didatangkan dengan status pinjaman, jadi Juve akan tetap menanggung sebagian gajinya.
Kontraknya masih berlaku hingga tahun 2023. Ia baru kembali ke Turin setelah melalui 2 masa pinjaman yang mengecewakan bersama Strenes dan Cagliari pada musim lalu. Rugani tadinya diharapkan bakal menjadi bek tengah pilihan keempat setelah Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, dan Matthijs de Ligt seiring dengan kepergian Merih Demiral ke Atalanta. Juventus dan Sassuolo bahas struktur transfer Manuel Locatelli. Juventus dan Sassuolo kabarnya makin dekat untuk menyelesaikan transfer Manuel Locatelli lantaran mereka menyepakati harga total, namun masih perlu bernegosiasi soal struktur penebusannya. Sang pemain tim nasional Italia tadinya dihargai 40 juta euro oleh Nero Verdi, namun Bianconeri terus menawarnya hingga ke angka 35 juta euro. Kubu Emilia Romagna kabarnya bersedia untuk menerima angka tersebut, sebagaimana pertemuan yang dilaksanakan beberapa hari lalu, namun keduanya perlu menegosiasikan struktur transfernya. Sebelumnya Arsenal dikabarkan bersedia untuk memenuhi permintaan harga 40 juta euro, namun Locatelli bersikeras hanya ingin pindah ke Juve pada musim panas ini, hingga The Gunners tidak lagi berada dalam perburuan pada saat ini, menurut klaim dari jurnalis Fabrizio Romano. Pertemuan lanjutan di antara Juventus dan Sassuolo dikabarkan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sport Italia dan Sky Sport Italia mengklaim bahwa negosiasi dilanjutkan lewat telepon atau Zoom pada hari Senin, 16 Agustus ini waktu setempat. Persoalannya masih terletak kepada strukturnya, karena Bianconeri menawar sebuah pinjaman dengan opsi untuk dipermanenkan, yang otomatis berbuah menjadi kewajiban jika mereka mendapat tiket lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Namun demikian, Nero Verdi masih belum yakin dengan itu. Mereka menginginkan sebuah jaminan yang lebih baik, bahwa mereka akan mendapatkan bayaran tepat waktu dan berharap bahwa penembusannya bakal terjadi pada musim panas tahun depan, bukan 2 tahun lagi. Kecemasan untuk si nyonya tua dalam hal ini adalah karena mereka sudah memiliki kewajiban untuk menebus Federico Chiesa dari Fiorentina pada tahun 2022 mendatang. Jadi mereka berharap untuk bisa mengeluarkan dana untuk Manuel Locatelli pada jendela transfer berikutnya.